Bagian yang tersulit dari cinta kasih adalah bukan pada saat untuk dibahas, didiskusikan atau dipelajari. Karena memang cinta kasih itu begitu kaya, dalam, panjang, dan lebar. Sulit memang untuk dipahami, tetapi itu tidak sesulit untuk dialami. Dan yang kedua adalah hal yang paling sulit dari cinta kasih adalah bukan pada saat dimana itu dibahasakan dengan bahasa-bahasa puitis yang indah terdengar dari para pujangga cinta yang menuliskan sastra tentang cinta yang begitu indah, madah-madah tentang cinta yang begitu mendayu dan romantis. Tetapi memang lebih sulit adalah bukan membahas dan membahasakannya. Tetapi yang paling sulit dari cinta kasih adalah membiasakannya. Membiasakan untuk melakukannya. Karena cinta kasih, love dalam bahasa Inggris itu adalah kata kerja. Dan berarti itu bukan satu kata benda mati, tapi sesuatu yang dinamis dan harus dilakukan. Namun demikian banyak orang yang justru gagal di dalam melakukannya. Tidak terbiasa melakukannya, hanya sebatas membahas dan membahasakannya. Tetapi menjadi lemah dan lengah pada saat diminta untuk biasa melakukannya. Bagaimana membangun kebiasaan untuk menjadi pelaku-pelaku cinta kasih? Ini adalah disiplin rohani yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi justru kalau berhasil dilakukan, ini akan mengatasi begitu banyak masalah dan akan memulihkan berbagai macam kerusakan-kerusakan relasi, juga kerusakan-kerusakan pribadi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi hari ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yohanes adalah seorang murid Yesus yang mencatatkan begitu banyak hal yang begitu indah tentang kasih. Dia juga disebutkan sebagai murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan tulisannya dalam surat yang pertama, 1 Yohanes tadi, panjang lebar, dalam dan tinggi dia mendeskripsikan kasih secara komprehensif. Dia bicara tentang cinta kasih yang begitu dalam, bukan saja secara teoritis, tetapi juga hal yang praktis untuk dilakukan. Hanya memang menjadi sulit dilakukan ketika seseorang masih bergumul dengan dirinya sendiri di dalam mencintai. Dan di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Sedemikian kuat dan luar biasanya cinta kasih yang dideskripsikan oleh Yohanes, sampai-sampai cinta itu yang memang tentu saja ini bicara cinta Tuhan yang penuh dengan kuasa, sanggup memindahkan kita dari dalam maut kepada hidup. Dengan kata lain, cinta kasih Tuhan yang penuh kuasa itu adalah sesuatu yang harusnya menghidupkan, bukan mematikan diri, bukan mematikan semangat kita,
bukan membuat kita lalu kemudian menjadi tidak berdaya apa-apa. Kasih justru menghidupkan. Dan lalu dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Deskripsi yang kedua yang Yohanes katakan adalah sesuatu peringatan yang sangat keras. Membenci saja seseorang di dalam hati itu setara dengan pembunuh. Dan ini berkaitan dengan cerita Kain dan Habel yang dituliskan dalam ayat 12 1 Yohanes pasal 3. Kain yang membunuh adiknya sendiri. Karena memang dia awali dengan kebencian yang berujung dengan pembunuhan. Dan Yohanes mencoba mendeskripsikan bahwa yang namanya membenci itu sama dengan membunuh. Dan ini adalah sesuatu yang justru kita tidak pernah perkirakan sebagai sebuah dosa. Kebencian kita pikir dalam hati itu biasa saja. Atau kebencian berupa ujaran-ujaran saja itu tidak apa-apa. Tapi kitab suci dengan tegas dan jelas mengatakan kebencian itu adalah pembunuhan. Membenci saja itu sudah membunuh. Dan lalu kemudian yang lebih lanjut lagi dikatakan ayat 16-18 tentang betapa kasih itu akan menjadi makin berkuasa, bukan sekedar dibahas atau dibahasakan, tetapi dikerjakan, dibiasakan untuk dilakukan. Dengan tindakan tadi dikatakan menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita, ada sebuah pemberian diri, dan juga dikatakan menolong mereka yang kekurangan, membuka pintu hati terhadap saudara yang membutuhkan akan perhatian. Dan ditegaskan lagi ayat 18 bahwa memang kasih itu bukan sekedar perkataan atau dengan lidah diucapkan, tetapi berupa sebuah perbuatan dan dengan tangan dilakukan. Dengan kaki pergi menuju orang yang membutuhkan kasih itu agar mereka bisa hidup di dalam kebenaran. Bagaimana untuk kita bisa menjadi pelaku cinta kasih yang membiasakan hidup dan gaya hidup mengasihi itu terjadi? Perlu adanya disiplin, pembelajaran yang terus-menerus membangun sebuah kebiasaan. Pertama-tama menjadi pelaku cinta kasih adalah dengan terbiasa menanggalkan keakuan ego kita. Ketika ego kita makin besar, maka cinta kasih pudar. Tapi ketika cinta kasih makin besar, ego kita akan menjadi pudar, keakuan kita akan menjadi makin berkurang, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan kata kasih sebenarnya lawan katanya itu bukan benci, tetapi pementingan diri sendiri. Ketika kita tidak peduli, kita sebenarnya sedang tidak mengasihi. Ketika kita sedang mementingkan diri kita sendiri, mementingkan ego kita, di situ sebenarnya kita sedang tidak mengasihi orang lain. Lalu kebiasaan kedua yang kita perlu bangun untuk menjadi pelaku-pelaku cinta kasih adalah mencairkan kebekuan hati. Hati yang tadinya beku itu dicairkan, dibuat hangat. Hati yang betul-betul merasakan bagaimana kenapa ada lagu kasihnya seperti sungai. Hati yang daripadanya terpancar kasih itu, tercairkan kasih itu, sehingga mengalir kepada banyak orang. Kasih selalu memberikan kepada kita pencairan, sebuah kecairan suasana, kecairan hubungan. Dan bukan itu saja, kebiasaan ketiga untuk kita menjadi pelaku cinta kasih adalah dengan melenturkan kekakuan sikap kita terhadap sesama. Kekakuan itulah yang menyebabkan justru cinta kasih menjadi begitu beku dan diam saja tidak mengalir. Tetapi dengan kita melenturkannya, dengan keluasan sikap kita menghadapi sesama kita, tidak lalu kemudian dengan kekakuan kita dan berpegang teguh kepada apa yang kita mau, memaksakan kehendak kita, maka itu tidak akan ada kasih di sana. 3 kebiasaan inilah yang perlu kita bangun, menanggalkan keakuan ego, mencairkan kebekuan hati, dan melenturkan kekakuan sikap kita. Dengan satu kesadaran bahwa cinta tercipta bukan hanya untuk diakui, tetapi untuk dilakukan. Karena itu hari-hari ini ketika hidup dan dunia kita sedang dipenuhi oleh kebencian, amarah, dan pementingan diri sendiri, marilah kita menjadi pelaku-pelaku cinta kasih yang membangun kebiasaan mencintai sebagai satu budaya, bukan sekedar bahasa di dalam hidup kita. Selamat menjadi pelaku cinta kasih. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin.